Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun. Rampes. Karena saya pakai ini Pak ya, jadi harus disesuaikan. Oke Pak. Kalau kita lihat ya sekarang ini revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 ini sedang digodok ya di pemerintah ataupun di DPR. Bahkan saat ini sudah ada draft yang muncul. Nah di sana terdapat di salah satu poin di pasal 39 itu ada poin mengenai masa jabatan kepala desa yang menjadi 9 tahun. Nah, seperti apa pendapat Bapak apabila kepala desa itu menjadi 9 tahun dalam satu periode? Ya, terima kasih kesempatan ini. Tentunya mudah-mudahan jawaban saya itu mewakili rekan-rekan saya se-Indonesia mungkin ya, yang notabene saat ini mungkin menjabat sebagai kepala desa ataupun yang baru mau mencalonkan kepala desa. Siapa yang mencalonkan? Ya, tidak banyak. Misalkan kepala desa itu lagi seksi untuk diperebutkan. Ya, apalagi sekarang sebentar lagi pemilu Pak ya? Nah, apalagi sebentar lagi pemilu pastilah banyak yang mencari kepala desa gitu. Lah tentunya menanggapi informasi tadi yang mudah-mudahan terakhir informasinya sudah mau diundangkan untuk jabatan kepala desa 9 tahun. Memang kalau dilihat dari segi posisi memang ada sisi positifnya dan ada segi negatifnya. Tentunya kalau saya lebih baik memandang dari segi positifnya aja ya. Oke. Kami secara pribadi ini merupakan kabar yang mengembirakan. Tentunya kenapa mengembirakan? Karena masa jabatan 9 tahun ini memang sangat luar biasa. Yang kemarin, undang-undang kemarin mengatur jabatan kepala desa itu 6 tahun 3 periode. Sekarang 9 tahun 2 periode. Sebenarnya sama saja, cuman diperpanjang untuk masa ininya aja, masa jabatannya aja. Tentunya ini ada positif dan negatif. Positifnya adalah memang kepala desa itu jabatan kurun waktu 6 tahun itu memang sangat pendek menurut kami. Karena beda ya antara bupati, gubernur, bahkan presiden itu beda dengan kepala desa. Kepala desa itu sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat. Artinya apa? Dalam setiap perhelatan atau pemilihan kepala desa itu terjadi kukupan atau kubu-kubuan ya. Ini kubu si A, ini kubu si B, ini kubu si C. Itu saya mengalami sekali gitu ya. Sangat mengalami sekali, sehingga untuk rekonsiliasi setelah definitif kepala desa terpilih itu membutuhkan waktu sangat luar biasa. Tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan atau kan berapa minggu, jauh sekali. Itu butuh waktu yang sangat rentan, yaitu kurang lebih bisa sampai 1-2 tahun, bahkan sampai 3 tahun kalau memang waktu pemilihan di daerahnya itu kurang kondusif ya. Jadi memang waktu 9 tahun itu bisa dijadikan acuan bahwasanya waktu sekian tahun kepala desa bisa rekonsiliasi atau mungkin menggandeng mungkin yang kemarin tidak dukung atau tidak berpihak kepada kepala desa yang definitif untuk dijadikan menjadi satu satuan yang mendorong untuk kegiatan yang ada di desa. Jadi saya pikir 9 tahun ini ya waktu yang realistis lah ya, realistis untuk dijadikan seorang kepala desa bisa merekonsiliasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan sisanya mungkin bisa dijadikan untuk melaksanakan janji-janji politiknya seperti kegiatan-kegiatan yang memang sudah dijadikan kepada masyarakat. Oke, tapi dikatakan ya sama Pak. Jadi kita kalau lihat pemilihan kepala desa itu polemiknya lumayan cukup panjang ya. Sangat panjang. Tetapi kalau kita lihat di sini negara Indonesia itu, Republik Indonesia itu kita lihat dari bawah itu dari dulu terkenal dengan negara demokrasi. Betul. Nanti demokrasi di pemerintahan desa, bahkan pemerintahan desa itu saat ini kan dijadikan bahwa titik poin untuk demokrasi itu ada di desa. Tetapi kenapa sekarang menjadi 9 tahun? Mungkin itu nanti
demokrasinya akan sedikit berkurang atau hilang karena tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, jadi nanti sisi demokrasinya itu akan hilang di masyarakat. Seperti apa itu, Pak? Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal, kita dari sudut pandang mana yang kita ambil. Artinya ada dua sudut pandang. Pertama dari sisi positif atau sisi negatif. Berarti sama akan yang disampaikan tadi, pertanyaan tadi, kita bisa mengambil jawaban dari segi negatifnya. Memang kita akui ya, semua kepala desa yang terpilih belum tentu bisa diterima oleh masyarakat, ataupun kepala desa yang terpilih diterima masyarakat, tapi di perjalanannya mereka tidak bisa bekerja sesuai keinginan masyarakat atau sesuai dengan janji-janji yang memang sudah disampaikan waktu berkampanye atau waktu mengadakan kampanye tadi ya. Gitu. Oke, jadi kadang-kadang memang tadi sudah dipahami. Jadi seorang kepala desa itu tidak hanya harus mengandalkan janji-janji, tetapi di tengah seperti itu tuh kegiatan itu harus ada inovasi. Betul. Karena kalau kita lihat tidak semua masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra, dan kita lihat juga masyarakat juga itu pasti banyak yang pengen menjadi naik kepala desa. Nah, akan tetapi untuk saat ini menjadi 9 tahun. Nah, jadi 6 tahun yang sudah berjalan dengan lancar sesuai undang-undang terbantahkan dengan 9 tahun yang tadinya karena masyarakat agak bosan juga Pak ya terkadang, karena pemimpin ini pengen ada misalkan ada yang berbeda seperti itu, makanya ngadakan lagi pemilihan kepala desa 6 tahun. Nah, seperti apa nantinya kalau misalkan 9 tahun masyarakat bosan, atau bahkan bisa saja Pak kepala desanya itu menjadi bosan nantinya karena kelamaan. Nah, gimana menurut Bapak itu sendiri? Iya sih, memang banyak faktor ya, banyak faktor. Artinya tadi bila mana kepala desa yang terpilih ini merupakan kepala desa yang memang sesuai keinginan masyarakat dan dalam perjalanannya mereka kepala desa tersebut bisa melaksanakan amanah dengan baik, insya Allah jangankan 9 tahun, 18 tahun pun mungkin masyarakat menginginkan gitu ya. Tapi ya tadi memang benar, di saat di perjalanan kepala desa ini tidak amanah atau mungkin banyak janji-janji yang tidak bisa direalisasikan, bahkan dalam tanda kutip amin-amin ya, mungkin kepala desa yang ada yang tujuannya adalah fraud gitu ya. Artinya fraud itu dia akan melakukan hal-hal yang mengarah ke kejahatan seperti korupsi dan lain sebagainya. Ini pasti masyarakat ingin bagaimana caranya kepala desa ini sudah tidak terpakai lagi. Maka tadi juga ada yang kepala desa mungkin jenuh gitu ya. Ternyata 9 tahun sudah luar biasa capeknya. Karena tadi kalau di kepala desa itu bahasa Sundanya itu dari haram jadah sampai sajadah sampai jadah itu tanggung jawab kepala desa. Artinya kepala desa memang harus ya legowo, bisa harus diminta ini, harus bekerja mungkin tidak sesuai dengan tupoksinya lah. Ini namanya masyarakat ya, memang harus dari hati nurani sendiri kepala desa itu ikhlas ridho gitu kan ya, karena ini memang ya karena kita sudah milik masyarakat dan kita sudah menjadi bagian dari masyarakat dan bapaknya masyarakat. Bisa lihat demokrasi itu menjadi bukan menurun, bisa saja hilang Pak di pemerintahan desa atau di masyarakat desa. Nah, yang menjadi polemik juga di masyarakat, misalkan dalam satu kurun waktu kepala desa ini tuh poinnya bagus. Nah, ternyata ada seseorang atau masyarakat yang lebih bagus, lebih inovatif. Nah, sedangkan ternyata untuk demokrasi tersebut sudah hilang sama 9 tahun itu Pak. Nah, yang jadi polemik di masyarakat juga kemarin kita lihat di komentarnya channel yang lain ya, pemberitaan yang lain, sudah aja seumur hidup, ada yang bilang seperti itu, sudah aja seumur hidup menjadi kepala desa. Apabila kepala desanya baik seperti itu, ada juga seperti itu. Jadi pro kontranya itu ada juga seperti itu. Cuman yang paling penting dari sisi 9 tahun itu seperti apa kepemimpinan seorang kepala desa itu di masyarakat, itu ya poinnya Pak ya. Betul. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, tidak semua kepala desa itu pro Pak ya. 9 tahun itu harus menjabat dalam satu periode.
ada sebagian juga kepala desa yang menginginkan sudah aja 6 tahun melaksanakan pilkades kembali. Jadi demokrasi di pemerintahan desa atau masyarakat desa, dan ada yang berkeinginan menjadi kepala desa memajukan daerahnya itu menjadi terlaksana seperti itu. Tidak hanya itu, pemilihan kepala desa juga menjadi pesta rakyat pada setiap 6 tahun sekali. Nah, tetapi 9 tahun ini mungkin ya sudah mau disahkan karena sedikit sebentar lagi ya. Nah, seperti apa tanggapan Bapak apabila seperti itu, Pak? Jadi ada masyarakat yang mau tetapi terbantahkan. Ya, itulah makanya tadi ya. Memang kalau dilihat dari sisi demokrasi sedikit ada degradasi ya, Ya. dari sisi demokrasi. Memang ya alangkah baiknya ini pesta rakyat yang setiap 6 tahun sekali ini dilaksanakan, karena tadi ya kepala desa yang menjabat sekarang itu satu misal kita katakan baik. Ya. Tapi baik ini kan saya yakin dari segi apa dan apanya. Mungkin ada calon kepala desa yang memang mungkin lebih baik daripada yang sekarang menjabat. Ya, ini memang kalau dilihat dari segi demokrasi, ini memang ada sedikit degradasi yang mana tadinya demokrasi ini, pesta rakyat ini bisa dijalankan dalam 6 tahun sekali. Ternyata memang karena ada undang-undang desa yang baru yang dia memberikan semacam kesempatan kepada kepala desa yang tadinya tahun menjadi 9 tahun. Ya memang kami akui di situ ada sisi negatif, termasuk yang saya sampaikan tadi. Di samping kalau di mana kepala desa tidak cakap, ya, sedangkan masyarakat pengen bagaimana ini menyelesaikan, pengen ganti kepala desa, sedangkan kepala desa tidak bisa diturunkan secara sepihak. Kan harus ada beberapa faktor yang bisa kepala desa ini diganti, mungkin karena sudah tidak cakap, tidak meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau mungkin mereka kena hukuman atau mungkin vonis. Saya pun nih kalau dari dilihat dari sisi demokrasi memang ada sedikit degradasi yang mana nilai-nilai demokrasi ini akan sedikit berkurang. Pak Kades, apakah tidak bisa seorang kepala desa yang 6 tahun itu bisa merangkul apabila ada terjadi polemik setelah pilkades? Apakah tidak bisa merangkul yang kontra orang-orang tersebut, ya, kubu-kubu tersebut masuk ke desa dan kita ikut bermusyawarah di sana, ikut membicarakan seperti apa permasalahan yang harus diselesaikan? Apakah tidak bisa seperti itu? Karena polemik pilkades memang kita akui ya tidak bisa secepat mungkin ya selesai. Akan tetapi apabila seorang pemimpin bisa menyelesaikan dan merangkul kontra dari orang-orang yang berkubu-kubu tadi dikatakan, itu bisa merangkul, itu bisa selesai saja pada misalkan 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun seperti itu. Gimana Pak? Ya, sebenarnya memang tergantung lagi dengan pola kepemimpinan dari kepala desa tersebut. Ya, sebenarnya waktu 6 tahun itu juga waktu yang panjang menurut saya ya. Kami mencontohkan saya sendiri mencontohkan diri saya sendiri. Saya punya metode bagaimana di saat setelah perhelatan pilkades pasti akan terjadi kubu-kubuan. Ya. Tapi insya Allah saya punya metode yang memang insya Allah ini bisa menyatukan mereka. Artinya apa? Tergantung dari pertama pola kepemimpinan kita. Yang kedua memang bagaimana kita mensikapi perbedaan yang ada ini. Terus yang ketiga ya bagaimana kita mencoba untuk mereka itu kita libatkan, atau kita kalau dimasukkan ke desa tidak mungkin ya. Artinya banyak sekali rekan-rekan kepala desa yang mereka itu dalam kampanye dan janjinya selalu menjanjikan bahwasanya nanti kalau saya jadi kepala desa, silakan nanti pendukung saya mau saya masukkan ke desa atau mungkin jadi perangkat, dan sudah ada aturannya jelas. Perangkat tidak bisa diganti semena-mena. Tadi ada empat poin yang memang diatur dalam undang-undang bahwasanya perangkat desa bisa diganti. Tapi kadang rekan-rekan kita lupa ya bagaimana dia berkampanye menjanjikan tim suksesnya. Justru menurut kami setelah perhelatan pilkades itu banyak yang terjadi perselisihan itu bukan antara rival dalam pilkades, justru malah internal dari tim suksesnya. Karena tim sukses ini ayolah
nanti kalau saya menang kamu akan saya jadikan ini jadikan itu, padahal tidak seperti itu. Mungkin itu karena kurang kepahaman juga. Iya, Pak. mungkin dari calon tidak mungkin belum memahami undang-undang yang ada, jadi sehingga harus dengan saya, oh nanti pokoknya kalau jadi semua perangkat saya ganti semua, tidak bisa. Itu tidak boleh dan aturannya jelas. Justru kalau kita memaksakan itu pasti akan terjadi permasalahan yang bisa secara hukum bisa dijerat, yaitu bila masuk ke PT UN ya jelas gitu ya. Apalagi tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan. Jadi perlu kami sampaikan tadi, waktu 6 tahun sebenarnya cukup juga sih. Tergantung bagaimana metode kita dalam memimpin, bagaimana teknik kita untuk merangkul mereka, dan yang penting seorang pemimpin harus punya hati yang legowo. Apa artinya legowo? Suatu hal yang biasa bila mana kita dalam berjalan itu kesandung, kalau bahasa Jawanya kesandung atau mungkin kena debu dan lain sebagainya. Saya ibaratkan seperti itu. Justru itu jadi tantangan, Pak ya. Justru jadi tantangan bagaimana debu tersebut tidak mengenai kita, bagaimana kita tidak kesandung lagi. Artinya berarti kita memang harus fokus dalam bekerja, kita fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan inovasi-inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu aja, insya Allah masyarakat yang tadinya tidak pro ke kita atau mungkin rival kita, mereka akan memandang lah. Walaupun kita kemudian mohon maaf dihujat ini itu hal yang biasa. Menurut saya jangan kita yang memang di desa ini bersentuhan sekali dengan masyarakat. Bupati, gubernur, presiden itu kan luar biasa gitu, hanya bahkan kalau nggak kuat-kuat kan kita bakal walau-walau gitu. Jadi artinya ya tergantung kita lah ya. Saya pikir waktu 6 tahun sebenarnya cukup. Kita tunjukkan dengan inovasi kita, kerja maksimal kita dalam pelayanan, insya Allah perbedaan pandangan tadi bisa selesai dengan baik. Terima kasih banyak, Pak. Monggo, matur suwun, terima kasih. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti di topik yang lain bisa. Insya Allah kami tunggu. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami kan Semoga sehat selalu. amin.